Sudah 20 orang. Sudah mulai saja nggih, Ustaz, nggih. Siap, siap. Saya belum membuka materinya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat sehat, nikmat iman yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam forum yang barokah ini untuk mengkaji ilmu, insyaallah akan bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Salawat dan taslim tak lupa kita sampaikan, kita kunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dari rahmati Allah, kita jumpa lagi pada kajian Kamis pada tanggal 22 23 Oktober tahun 2025, dan kita akan melanjutkan. Kalau sebelumnya kita sudah membahas 6 dalil yang sudah disebutkan pada bab 40 kitab Riyadhus Shalihin, dan hari ini kita akan menginjak pada hadis-hadis yang akan bisa menjelaskan. Kalau beberapa waktu yang lalu di dalam dalilnya sudah disebutkan beberapa hal, jadi teknis bagaimana berbakti kepada orang tua dan bersilaturahim itu ditentukan, dan ini adalah suatu kenikmatan di mana berbakti itu sudah ditentukan oleh Allah, sehingga kita bisa mencegah terjadinya konflik sosial yang banyak hal itu terjadi di beberapa negara, dan termasuk budaya yang terjadi di beberapa negara yang bisa mengabaikan eh, kesehatan atau membiarsakan menelantarkan orang tua. Itu mencegah suatu yang luar biasa. Karena di beberapa wilayah, di beberapa daerah, di beberapa negara itu ada budaya yang bahkan membuang orang tuanya ke hutan. Kemudian bahkan bisa menelantarkan ketika orang tua renta tidak bisa berbuat apa-apa, berjalan pun tak bisa, akhirnya dibuang di tengah jalan. Itu suatu kompleks sosial yang menurut kami semuanya tidak bisa diterima dan akal sehat gitu. Dan Allah ini sudah membaca, sudah memberikan wejangan. Inilah ketentuan keajaiban kitab Allah yang bisa memberikan eh, guidance atau patokan-patokan atau arahan yang jangan sampai terjadi konflik seperti itu. Jadi perlindungan itu utuh mulai dari lahir sampai akhir hayat nanti. Nah, itu kira-kira eh, makna dari dalam kajian ini, dan mudah-mudahan kita akan lanjutkan lagi dasar hukum terkait dengan hadis yang akan disampaikan pada Ustadz Salman. Dari Ustadz Salman, kami persilakan waktunya, Ustadz. Terima kasih, Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidhawil albabi wal i'tibar. Alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahhadahum fi hadhihi ad-dar. وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار، ووفقهم للدؤوب في طاعته وتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas berkat karunia Allah, nikmatnya yang tak terhingga. Dengan izinnya kita masih dapat hadir melalui Zoom mengkaji kitab Riyadhus Shalihin yang pada kali ini sudah memasuki bab 40 bertemakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, wasilatul arham, dan tema tentang silaturahmi. Ini adalah pertemuan ketiga menjadi bab 40 ini setelah dua pertemuan sebelumnya kita membahas dalil ayat. Ada 6 ayat yang kita bahas. Dan insya Allah kita akan bahas untuk dalil hadisnya ada sekitar 24 hadis. Sangat banyak. Tapi insya Allah kita akan cicil 2, 3, atau 4 hadis dalam sekali pertemuan. Kita mulai dengan hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul alif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Qala an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala. Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyu? Qala birrul walidain. Qultu thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, berkata, aku bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahab ilallah. Amalan apakah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Baginda menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Ada yang memaknai salat di awal waktu. Ada juga yang memaknai salat pada waktunya. Kultu, aku mengatakan, bertanya lagi, summa ayu, apalagi? Baginda menjawab, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Kultu, aku kembali bertanya, summa ayu, apalagi? Beliau menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis muttafaq alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, riwayat pertama ini yang disampaikan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, keingintahuannya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amalan begitu banyak, kebaikan melimpah. Tapi apa yang paling afdal, yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?
dari berbagai macam bentuk amalan-amalan kebaikan yang ada. Jika kita memahaminya secara tekstual, tersebutlah apa yang ada di hadapan kita. Amalan utama adalah sholat tepat waktu, atau sholat di awal waktu, atau sholat pada waktunya. Kemudian urutan selanjutnya adalah berbakti kedua orang tua. Kemudian berjuang di jalan Allah. Kalau kita ingin memahaminya secara natural, secara datar, secara normal, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Tapi apa makna di balik itu semuanya? Para ulama mencoba untuk mencari tahu rahasianya apa. Ada yang mengatakan bahwa makna yang disebutkan oleh baginda Rasul ketiga amalan utama ini adalah yang pertama, hak Allah. Kalau udah menyebutkan hak Allah, berarti adalah kewajiban kita. Hak Allah yang paling utama adalah setelah syahadat, sholat. Jadi hak Allah atau kewajiban umat setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, yang paling utama adalah sholat. Jadi hablum minallah. Para ulama mengatakan hablum minallah yang paling utama setelah dua kalimat syahadat, karena dua kalimat syahadat ini menjadi pondasi seluruh amal. Tidak mungkin amalan itu diterima kalau pondasinya nggak ada. Kebaikan apapun, sedekah terbesar pun, puasa terpanjang pun misalkan. Kalau pondasinya dua kalimat syahadatnya nggak ada, itu akan sia-sia. Jadi kalau pondasi sebuah bangunan ini merupakan dasar yang harus ada di setiap bangunan. Begitupun al-Islam, pondasinya adalah dua kalimat syahadat. Nah, hablum minallah yang paling utama, hubungan kepada Allah yang paling utama setelah dua kalimat syahadat adalah as-sholah. Mendirikan sholat. Bukan hanya sekedar mengerjakan, udah sholat begitu. Enggak, tapi bagaimana ketika mendirikan sholat, rukunnya, syarat-syaratnya, gerakannya, hatinya, itu semuanya menyatu dalam gerakan sholat. Kadangkala kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Udah sholat, sudah. Tapi fungsi hasil dari sholat tersebut, yang mana dinyatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, membentuk buah karakter terbaik, itu tidak bisa dicapai karena hanya sekedar mengerjakan sholat, bukan mendirikan sholat. Rukun, syarat, khusyuk, hatinya seperti apa, tidak membersamainya dalam sholat. Ini makna yang pertama, hablum minallah, hak Allah adalah sholat. Kewajiban umat, kewajiban kaum muslimin kepada Allah yang pertama setelah dua kalimat syahadat adalah sholat. Dan sholat di sini ala waktiha. Pada waktunya, tepat waktu, atau ada yang memahaminya di awal waktu. Tinggal bagaimana kita memahami dan menjalankannya
sebaik mungkin. Makna selanjutnya adalah hablum minan nas. Amalan yang terkait dengan manusia, hubungan sesama manusia, hubungan sosial yang terbaik, yang terafdol, yang paling utama adalah birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau yang pertama tadi, yang paling utama kepada Allah setelah dua kalimat syahadat adalah sholat, yang paling utama kepada manusia, hubungan sosial kepada manusia adalah yang paling utama adalah berbakti kepada orang tua. Hablum minan nas, yang paling utama adalah birrul walidain. Ini ulama memaknainya seperti itu. Ada lagi yang ketiga, afdalut tadhiyah, pengorbanan yang paling utama adalah al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Setiap perbuatan pasti ada pengorbanan. Ada berkorban waktu, berkorban harta, berkorban nyawa, sebagaimana saudara-saudara kita di Palestina, semuanya sudah dikorbankan. Baik jiwa maupun raga, semuanya semua dikorbankan. Dan itu adalah fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi pengorbanan terbaik, pengorbanan yang paling utama adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan waktunya, dengan tenaganya dan semua jiwa raganya diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah afdalut tadhiyah, pengorbanan terbaik yang paling utama. Jadi, sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna di balik itu sebagian ulama mengatakan amalan-amalan, kebaikan-kebaikan yang begitu melimpah itu ada yang paling utama. Itu disesuaikan dengan kondisinya. Amalan utama kepada Allah adalah as-shalah setelah membaca dua kalimat syahadat. Amalan utama kepada manusia adalah berbakti kepada kedua orang tua. Amalan utama terkait dengan pengorbanan adalah berjuang di jalan Allah. Jadi sesuai dengan arahnya, kondisinya, amalan-amalan utama itu ada. Jadi tidak menyalahi aturan-aturan atau urutan-urutan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena ada nanti pertanyaan yang lain yang kurang lebih mirip. Rasul tahu siapa yang bertanya. Kemudian sahabat yang lain bertanya juga pertanyaan yang sama dan jawabannya beda. Dan Rasul tahu. Penanya pertama, Rasul tahu bahwa orang ini masih bolong-bolong sholatnya. Berarti amalan utama baginya adalah sholat disiplin. Sahabat yang lain dengan pertanyaan yang sama, Rasul tahu dia belum berbakti, belum optimal dalam berbakti kepada kedua orang tua. Maka Rasul menjawab bahwa amalan utama bagi Anda adalah optimal dalam berbakti kepada orang tua. Dan seterusnya. Ada lagi jawaban yang lain. Rasul tahu, ada yang bertanya, ayul amali afdol. Rasul tahu orang ini mampu, baik secara harta maupun secara tenaga. Tapi dia belum pergi haji. Maka
kemampuan dia, istitoahnya dia, bahwa pergi haji adalah termasuk dalam rukun Islam, maka amalan yang paling afdol baginya dengan kemampuan yang ada adalah berangkat haji. Jadi, sahabat sehat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, apa amalan utama bagi kita? Kita sendiri yang tahu. Kita kekurangan ini berarti disitulah amalan utama bagi kita. Kita masih kurang silaturahmi, ziarah, berarti itulah amalan utama bagi kita. Sesuai dengan kondisinya. Amalan utama itu sesuai dengan kondisinya. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis yang pertama. Kita masuk pada hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayatiqahu, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yajzi waladun walidah. Tidak cukuplah seorang anak terhadap orang tuanya sebagai imbalan jasa, kecuali apabila anak tersebut menemui orang tuanya dan mendapatinya sebagai budak, sebagai hamba sahaya, kemudian anak itu membeli ayahnya lalu memerdekakannya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan orang tua kita tidak bisa kita balas, tidak mampu kita untuk membalasnya lebih baik. Karena saking banyaknya orang tua kita mendidik, membina kita sehingga kita menjadi seperti saat ini. Dengan segala tenaganya, pikirannya, hartanya, semua yang dimilikinya, membina, mendidik, mengajak, menyeru kita untuk bisa lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan. Nah, semua pemberian orang tua ini nggak mungkin kita bisa balas. Tidak cukup balasan kita. Nah, di sini dikatakan illa, kecuali ketika kita mendapatkan orang tua kita itu sebagai budak, sebagai hamba sahaya, lalu kita beli untuk kita bebaskan. Nah, ini baru uh, bisa sama, bisa membayar semua kebaikan-kebaikan. Karena derajat hamba sahaya dengan orang merdeka itu sangat jauh. Ketika dapat memerdekakan seorang budak, seorang hamba sahaya, itu dahsyat kebaikan yang utama. Terlebih ketika kedua orang tuanya masih menjadi budak. Tapi kita melihat pada zaman saat ini mungkin masih ada, tapi bukan di negeri kita, yang namanya perbudakan. Pada masa Rasulullah SAW begitu banyak perbudakan, sehingga ada satu budak yang bisa dibebaskan oleh Muslim yang lainnya, apalagi dia Muslim, itu pahalanya, ganjaran yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu misi Islam adalah membebaskan perbudak. Dari hadis yang kedua ini kita bisa melihat begitu tingginya nilai berbakti kepada kedua orang tua.
Dalam bahasa sini, azimu haqqil walidain fil Islam. Haknya orang tua, kewajiban kita sebagai anak begitu mulia, begitu besar, begitu agung. Dan nggak bisa kita membalasnya. Kadangkala hal yang sedikit, misalkan kita hanya mampu untuk memberikan ya bangsa 1 juta, 2 juta per bulan bagi kedua orang tua kita, itu mereka sangat berterima kasih. Padahal mereka tidak mengharapkan. Tapi dengan kita membantu, itu sebagai bentuk adalah kita membalas jasa kebaikan orang tua kita. Mereka nggak butuh, tapi ketika kita memberikan, semakin mendekatkan kita, kecintaan kita, berbaktinya kita kepada orang tua. Tentunya ketika orang tua kita masih hidup, optimalkan, kita maksimalkan pelayanan berbakti kita kepada orang tua kita. Kalau yang sudah wafat, sudah meninggal dunia, sudah dipanggil oleh Allah, kita optimalkan doa-doa kebaikan kita untuk mereka yang sudah dipanggil, untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Kita mintakan ampunan. Awaladin solehin yadlamulah. Sebagai anak yang soleh, kita doakan ampunan untuk orang tua kita yang telah berpulang. Ini sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua. Kalau masih hidup, optimalkan kita berbakti. Jenguk kalau memungkinkan setiap hari, setiap waktu, atau dijadwal sepekan, sebulan sekali. Bisa juga dengan mengirimkan sebagian harta terbaik kita, walaupun mereka nggak minta, tapi kita tetap berikan sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang kedua, kita lanjut pada hadis yang ketiga supaya eh, agak dapat banyak kita dalam mempelajari tentang berbakti kepada orang tua dan silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim, wa anhu aidan, juga diriwayatkan dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Muttafaqun alaih. Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengikram, memuliakan tamunya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah silaturahmi, eratkan kekeluargaannya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka bertutur katalah yang baik atau cukup diam. Hadis muttafaq alaih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini pernah kita kaji sebelumnya, tapi tidak mengapa kita ulangi terkait dengan kesempurnaan iman. Jadi ketika disebutkan man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, berarti kalau tidak melakukannya itu tidak beriman, bukan seperti itu maknanya. Makna yang dikuatkan adalah kesempurnaan iman kepada Allah. Kesempurnaan iman kita, yaitu ditopang dengan 3 amalan berikut. Yang pertama adalah ikramud duyuf, menghormati tamu, memuliakan tamu. Tamu punya hak, berarti tuan rumah memiliki kewajiban. Hak tamu 3 hari. Kewajiban tuan rumah
mengikramnya, melayaninya 3 hari. Selebihnya itu adalah sedekah. Kewajibannya 3 hari. Jadi kalau ada tamu menginap 3 hari, kewajiban tuan rumah, karena udah kewajiban berarti ya sesuatu hal yang harus dilakukan, yaitu memuliakannya. Lebih dari 3 hari itu sedekah yang sifatnya sunnah. Tamu dilayani dengan baik, diberi makan, diberi minum, diajak ngobrol, kalau ada pembicaraan bisnis dan lain sebagainya. Itu selama 3 hari. Ini untuk menyempurnakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan ikramud duyuf, memuliakan tamu. Amalan selanjutnya adalah silaturahim, mempererat hubungan kekeluargaan. Bagaimana yang satu kerabat, satu darah, satu rahim tetap erat ikatannya. Kadangkala, mohon maaf, bisa terjadi pada diri kita, keluarga kita. Karena ya ada salah satu anggota keluarga yang kemampuannya lebih. Nah, itu menjadi fitnah, menjadi ujian. Ada salah satu anggota keluarga yang Allah berikan harta lebih. Nah, ini juga menjadi ujian. Ada juga yang salah satu anggota keluarga yang belum Allah kasih, misalkan keturunan, ini juga menjadi batu ujian. Nah, ini sesama saudara, sesama rahim, ya, bagaimana bisa tetap erat ikatannya, walaupun berbeda-beda, berbeda dalam artian masing-masing berdiri sendiri, tetapi ada ikatan darah sesama mereka. Jangan sampai setan, musuh kita yang nyata, memutuskan kita, memutuskan rahim kita, qat'ur rahim, dengan masalah-masalah yang sebenarnya sepele, sederhana. Misalkan kita ingin membagi sesuatu, kita kasih kepada salah seorang, yang lainnya nggak dapat, padahal juga saudara kita, abang atau adik kita, kemudian ngambek, marahan, putus rahim silaturahminya. Hal yang sederhana, tapi disinilah letak kelemahan kita. Makanya menyambung, terus memperkuat ikatan rahim ini salah satu dari kriteria kesempurnaan iman. Yang ketiga adalah bertutur kata yang baik, bahasanya santun, enak didengar. Atau kalau tidak bisa, cukup diam. Karena khawatir apa yang diucapkannya itu membuat orang lain misalkan ya kena getahnya lah. Tapi ketika dia diam, ya menahan omongan, menahan bicara, mengurangi tadi perkataan-perkataan yang tidak baik. Kalau kita mampu untuk berbicara dengan bahasa yang baik, maka ucapkanlah. Tapi kalau tidak mampu, kita berpikir kalau kita berkata, kalau kita bicara, ini akan merusak suasana, ah, kita pilih lebih baik diam, supaya suasana tetap baik, tidak bubar, tidak buyar dengan perkataan-perkataan kita. Dan ini salah satu termasuk
kesempurnaan iman. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiga hadis ini yang pertama tadi terkait dengan amalan-amalan utama, yaitu sesuai dengan kondisinya. Yang kedua terkait dengan begitu agungnya menghormati, berbakti kepada kedua orang tua dengan hadis yang tidak bisa kita bayar mengembalikan jasa kebaikan mereka, kecuali dengan harga yang begitu tinggi sebagaimana memerdekakan budak. Dan hadis yang ketiga terkait dengan kesempurnaan iman seseorang, salah satunya adalah dengan kita berbakti atau kita menjalin silaturahmi dengan keluarga kerabat kita. Mudah-mudahan ini menjadi awal, menjadi semangat baru kita untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua dan menjaga hubungan, mempererat hubungan silaturahmi dengan keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan sahabat semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya beberapa dalil hadis tadi dan alhamdulillah bisa mencerahkan kita semua tentang ada beberapa urutan tadi ya dalam hadisnya. Kalau dalam hadis 3312 tadi mendudukkan bahwa sholat tepat waktu itu juga menjadi bagian yang pertama. Kemudian berbakti kepada orang tua juga didudukkan menjadi yang kedua. Artinya bahwa itu menjadi bagian wujud rasa syukur dan keimanan kita kepada Allah SWT. Kemudian bagaimana ditegaskan bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah mempengaruhi bagaimana kalau ridho Allah. Jadi murka orang tua juga murka Allah. Ridho orang tua dan ridho Allah. Nah, itu baru ditegaskan beberapa kandungan hadis yang ke-213 dan juga demikian hadis ke-13. Nah, demikian Bapak sekalian kajian untuk pagi ini. Silakan yang ingin bertanya kita bisa diskusikan dengan topik ini. Dipersilakan. Ini ada Mas Baim ini posting apa ini Mas Baim? Ya, Ustaz, mungkin beberapa hal yang perlu kita sikapi untuk bakti ya, Ustaz ya. Fenomena saat ini itu juga kadang-kadang terjadi di saya tuh selalu mengikuti media sosial yang berkaitan apa konflik-konflik kemasyarakatan dan kemudian ada hubungannya dengan eh, orang tua atau berbakti gitu. Nah, sekarang itu mengabaikan banyak sekali berita yang mempertontonkan tentang bagaimana anak itu melawan orang tua, kemudian orang tua sendiri juga eh, menzalimi anaknya sendiri sampai memukuli, bahkan ada yang membunuh anak sendiri, kemudian ikut bunuh diri. Banyak fenomena itu terjadi di masyarakat dan kemudian diposting di media sosial. Nah, hal-hal begini apakah juga nanti menggradasikan atau bisa mengurangi keimanan karena tontonan itu biasanya menjadi tuntunan saat ini loh ya Pak. Kayak ini Ustaz. Jadi tontonan itu menjadi tuntunan, bukan tuntunan menjadi tontonan atau tuntunan menjadi tontonan malah juga gitu. Jadi suatu hal yang agak miris ketika banyak sekali media sosial dijangkau oleh masyarakat, kemudian seakan-akan kita nggak bisa memilah mana yang benar sih sebenarnya informasi itu, sehingga mereka dalam kondisi pikiran yang tidak menentu, terus kemudian menghakimi diri dan keluarganya, tinggal mencari jalan pintas untuk menyelesaikan hidupnya itu kira-kira. Nah, pandangan-pandangan atau kondisi situasi saat ini mungkin barangkali kalau kita coba bisa eh, analis atau memberikan pemahaman gitu, mungkin barangkali bisa disambungkan dengan dasar hukum yang sudah tadi kita diskusikan bersama Ustaz. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya sambil Ustaz nanti memberikan ulasan fenomena yang ada saat ini. Monggo Ustaz. Iya, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Eh, kita memang perlu untuk berhati-hati dalam mengkonsumsi semua bentuk berita, informasi yang saat ini eh, begitu mudahnya, begitu luasnya. Mungkin berbeda dengan kita dulu sebelum era internet ya, tahun 90-an sebelum ke bawahnya itu, 80-an. Bahwa
kita ingin mengetahui berita luar saja itu ya menunggu koran ya. Kalau nggak beli koran juga nggak dapat. Kalau sekarang sudah tidak. Eh, Acara-acara televisi juga tadi sudah disampaikan Pak Yai, perlu hati-hati jangan sampai tontonan itu menjadi tuntunan. Tapi ketika tontonannya itu baik, bagus juga jadi tuntunan. Ya tergantung apa yang dilihatnya. Nah, melihat fenomena seperti ini memang kalau eh, apa namanya para ulama kita terdahulu ya salafun soleh dari generasi Rasulullah sahabat dan selanjutnya itu mereka mendidik anak-anaknya khususnya itu bukan hanya sekedar dari kecil dari buaya enggak tapi mendidiknya itu dari pemilihan pasangan hidup. Jadi dari situlah eh, mengatur generasi pelanjut. Jadi at-thayyibuna lit-thayyibat. Orang yang baik laki-laki itu akan berpasangan dengan orang yang baik perempuan. Nanti akan menghasilkan generasi pelanjut juga yang baik. Kemudian dididik dengan pendidikan yang baik sehingga ini menjadi zat yang mengalir dalam tubuhnya yang akan menjadi penetralisir ketika nanti dia sudah uh, uh, anak-anak, remaja, dewasa, mampu untuk membedakan bainal haq wal batil antara benar atau sesat. Jadi ketika benteng tubuhnya itu sudah diwarnai dengan keimanan, diwarnai dengan Allah, diwarnai dengan Al-Quran, dengan tuntunan yang baik, ini dengan sendirinya akan memfilter itu. Gitu. Jadi, mohon maaf tadi misalkan ada kasus-kasus yang terjadi, biasanya karena tidak ada benteng keimanan yang melekat kuat pada diri hamba Allah tersebut. Ya, Eh, karena iman ini kan selain tadi untuk kebaikan-kebaikan, tapi juga untuk mengerem ya keburukan yang ada. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan misalkan mata kita untuk melihat yang indah, melihat yang bagus, melihat kebaikan. Tapi juga Allah uji mata kita dengan melihat apa namanya fenomena yang nggak baik, yang nggak bagus. Itu kan ujian, gitu. Iman inilah yang menjadi faktor untuk mengerem. Apakah kita terus melihat atau justru kita menundukkan pandangan atau memalingkan. Lisan begitu pula. Allah ciptakan ini untuk bertutur kata yang baik. Tapi juga jangan sampai hati-hati juga dalam kita berbicara tergelincir dengan cara memakikah atau mencela, menghina dan lain sebagainya. Satu anggota tubuh tapi ini bisa disetir. Nah, yang menyetirnya adalah keimanan kita. Kalau kita nggak punya iman, ya tentunya yang keluar dari lisan kita adalah eh, keburukan-keburukan. Tapi dengan punya keimanan benteng yang kuat, dan itu hasil dari zat kita yang mengelolanya, sedari kecil atau dari awal, ya itulah yang akan membawa kita. Tentunya tanpa menyampingkan semuanya ini adalah berdasarkan dari takdir Allah, semuanya sudah Allah atur. Tinggal kita berdoa, meminta kepada Allah, bermunajat agar selalu memberikan bimbingan, memberikan hidayah, petunjuk, supaya kita eh, dalam menjalankan berbagai aktivitas, ya ada batasannya, tidak melewati batas. Iman inilah yang akan mengerem kita dan memberikan kita penyemangat untuk senantiasa berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun. Wallahu a'lam Pak Yai. Ya, terima kasih Ustadz. Ustadz, kalau tadi merujuk ya, hadis ketika 12 yang pertama sholat tepat waktu, bakti kepada orang tua dan jihad. Itu kandungannya ya.
Kemudian pesan utama yang garis ke-313 tadi kan menjaga hati dan restu orang tua. Artinya betul-betul jangan sampai kedua orang tua kita murka. Karena itu adalah petaka kalau sudah murka gitu. Kemudian hadis ke-314 tadi adalah menghormati dan memuliakan ibu. Istilahnya ibu disebutkan 3 kali berupa pak. Artinya ada kemuliaan mengutamakan kedua orang tua itu utamanya adalah ibu. Kedua bapaknya. Nah tadi yang hadis 312 itu sholat tepat waktu. Ini deskripsinya seperti apa? Karena katanya duhur momennya jam 12.12. Nah, terus sampai jam 15 kan sebelum asar. Nah, dikatakan tepat waktu, apakah tepat itu di awalnya atau mungkin di rentang itu dikatakan tepat waktu? Karena ini banyak pendapat atau Ya, persepsi soal tepat waktu sholat ini. Mohon ya. penjelasan. Sebagaimana tadi disampaikan, memang eh, eh, para ulama memiliki berbagai macam pendapat terkait dengan as-salatu ala waktiha. Ya, disebutkan dalam di sini keterangannya adalah kila, ada yang mengatakan fi awali waktiha, di awal waktu. Artinya ketika sholat zuhur, misalkan saat ini jam 12 kurang 15 atau kurang 20 ya, setengah 12 lewat gitu ya. Berarti di awal waktu. Ada yang mengatakan begitu. Ada juga yang mengatakan fi waktiha, di dalam waktunya, karena sholat itu ada rentang waktunya gitu. Jadi dari zuhur sampai asar. Jadi tergantung kita. Dan eh, mana mana yang lebih kuat tergantung kondisi gitu ya, tergantung kondisi. Sebagai contoh begini, pernah kami mengalami eh, suatu kondisi yang kita tidak tahu waktu sholat di tempat tersebut. Contohnya misalkan di atas pesawat, yang pesawat itu berjalan menabrak matahari, artinya tidak tidak menyusur matahari, bukan dari arah timur ke barat, tapi dari barat ke timur. Misalkan pulang kita dari umroh dari Jeddah ke Jakarta, itu kan melawan matahari. Kita tahu waktu sholat, misalkan jam 5. Tapi kan pas di udara, dengan kita membelakangi atau menabrak matahari itu, kita nggak tahu waktu yang tepat, awal waktunya kapan. Begitu. Lalu bagaimana kita bisa sholat? Waktunya kita masih belum jelas. Ya, selama ini kan kita hanya berpatokan pada jam. Ya, jam dinding, jam tangan gitu kita lihat ada di masjid, wah subuhnya jam 4 lewat 10 saat ini gitu. Kita hanya berpatokan pada itu. Padahal dalam kitab-kitab fikih itu nggak ada namanya jam-jam dinding begitu, jam sholat itu nggak ada. Adanya adalah jam matahari karena berdasarkan pada eh, apa namanya pergerakan matahari untuk sholat. Artinya sholat subuh misalkan kapan mulainya dan kapan berakhirnya, disitulah waktu sholat. Nah, berakhirnya waktu subuh adalah terbit matahari. Itu sudah selesai waktu sholat, habis waktu sholat. Sebelum terbit matahari, matahari nongol itu kan pasti ada cahaya sebelumnya, apa namanya, warna kewarnaan merah lah begitu. Itu kan waktu untuk kelihatan lah begitu. Sedangkan kalau dalam kondisi gelap, eh, kita belum tahu. Nah, disitulah ketika kita terjaga, kita lihat di atas pesawat itu di langit timur sudah mulai agak-agak terang. Nah, posisi situlah kita bisa sholat subuh di atas pesawat. Gitu. Artinya tadi eh, dengan berbagai macam pendapat yang ada, ya semuanya memungkinkan untuk menjadi waktu utama sesuai dengan kondisinya. Gitu. Ketika keimanan kita lagi naik tinggi, gitu ya, eh, lagi rapat, tiba-tiba bunyi dengar suara azan. Wah, berarti kita pending rapatnya, kita sholat dulu, setelah itu kita lanjutkan dengan rapat. Gitu. Tapi kalau imannya lagi eh, setengah-setengah gitu, cukup berkelakar gitu ya. Ya, waktu zuhur masih lama. Gitu. Tapi sholatnya tetap pada waktunya. Begitu. Jadi sesuai dengan kondisinya. Ya. Ini terkait dengan sholat. Ibadah yang lain juga begitu. Dia akan mencapai
puncak utamanya itu sesuai dengan kondisinya. Wudhu misal. Kapan wudhu terbaik? Di dalam hadis isbaghil wudhu, menyempurnakan benar-benar wudhu itu paling baik adalah ketika airnya itu dingin. Pada musim dingin, air dingin, nah wudhu kita sempurna. Padahal itu airnya lagi dingin-dinginnya. Tapi disempurnakan semuanya. Masya Allah. Itu nggak semua orang bisa. Gitu. Tapi tetap, nah itulah terbaik. Jadi artinya ketika kita beribadah dan kita optimal di situ, ah, insya Allah ini menjadi ibadah terbaik kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Artinya bahwa tentang waktu itu ya memang optimalnya yang paling utama adalah di tepat menit-menit pertama ya Ya dari di rentang awal, waktu yang tapi ada di tidak awal itu. menyalahkan juga orang Ya, yang sholat di tengah-tengah atau di akhir, jadi karena sesuai dengan kondisi. ya. Ya. Oke, artinya ada yang dikatakan tepat awal waktu, pertengahan waktu, akhir waktu. Nah, Mm-mm. saya pernah membaca itu dalam kajian beberapa kitab itu malah ada yang dari ada pendapat beberapa ulama kalau awal-awal waktu itu wah, bisa dikatakan Abdul yang paling utama, yang pertengahan waktu mubah, ada yang akhir waktu makruh. Nah, ini mungkin kita karena nggak ada usurnya, tetapi memang ada kajian-kajian seperti itu sehingga ini dikatakan wah ini makro ya kalau begitu cari yang Abdul supaya nggak dapat makro itu. Nah itu kira-kira Mazhab oh Hanafi, Pak Yai, mazhab Hanafi ya itu untuk sholat subuh itu di akhir, di takhir. Jadi takhir eh, ya di ya takhir. Jadi kita ke masjid, misalkan di sebuah tempat di sebuah negara yang menjalankan mazhab Hanafi, itu keluar sholat subuh, keluar dari sholat subuh itu udah terang. udah terang matahari udah hampir kelihatan Ya bukan materi udah kelihatan, tapi eh, bukan cahayanya gelap. sudah Kalau kita sekarang kan kalau keluar sholat subuh dari masjid itu kan masih gelap. masih Tapi gelap kalau ya kita di tempat yang mazhab Hanafi, itu ditakhir, ditunda. Gitu. Kenapa? Karena mazhab mereka ya sholat pada waktunya gitu. Nah, ya masih debatable kapan awal waktu untuk sholat subuh segala macam. Lebih baik sholat pada waktunya ya sebelum matahari terbit. Karena sudah pasti itu waktunya gitu. ya Ketimbang kita ya nggak selesai ribut di awal waktu sholat subuh, kapan waktu fajar, ah, lebih baik milih. Ya, nggak ada masalah gitu. Bahkan perbedaan ini ya membuat rahmat kasih sayang Allah pada kita. Kita bisa pakai sesuai dengan tempatnya di mana. iya Begitu, saya Pak. ingat Ustaz ketika ada itu dipakai seluruh oleh teman-teman juga loh kok sholatnya per jam segini kan Hanafi katanya gitu jadi padahal jam siang gitu jadi untuk ngeles karena ketiduran. Ngelek. Lagi. Ya, oke. Ustadz, tapi juga ada sholat isya. Sholat isya itu juga cukup pada waktunya ada pengecualian sholat isya bagaimana pengaturan waktunya, Ustadz. Ya, kadang kan di dalam Rasulullah katakan bahwa penundaan sedikit untuk memberikan kemudahan itu pada sholat isya karena memang panjang waktunya. Panjang Nah, betul. ya itu sangat panjang bisa bahkan dini hari, bahkan Iya, dini hari sebelum sholat subuh itu. betul. Nah, itu sangat panjang waktunya kecuali itu ya. Tapi dengan begitu jangan sampai kita lalai, khawatir ya. Khawatir terlewat dari kita jadinya dosa. Gitu ya. Ya, Ketika kita melihat panjangnya waktu, ya samalah seperti kita bekerja gitu. Terus kita tahu karena panjangnya waktu kita kerjakan di akhir-akhir saja. Nah, itu khawatir terlupa, lalai, lewat sehingga nggak kita kerjakan pada waktunya. Makanya nah itu yang ya berbahaya itu ya. dia. Eh, Bukannya nggak boleh, tapi itu tadi. Kalau misalkan kita bisa kerjakan di awal atau pada waktu yang tepat, ya itu lebih utama. Begitu. Baik, terima kasih. Ini tadi saya coba menyetir sambil menunggu pertanyaan. Ternyata tidak ada pertanyaan Nggak yang deh. masuk. Ya, kita anggap sudah paham. Ya, yang Akhir pertama tahun tadi Pak kalau Yai, banyak ini ya, akhir banyak tahun. eh, Banyak ini. banyak Nah, tugas. Saya saya juga coba banyak tugas. Oke, oke. Alhamdulillah kalau gitu. Artinya banyak kesibukan yang luar biasa.
supaya kita tidak vakum. Dipahami dan Baik, dimengerti. oke, saya boleh menyimpulkan sedikit ya Ustaz ya. Kalau tadi itu di tiga hadis tadi, pertama adalah kalau 3:12 itu amal yang paling dicintai Allah. Jadi menggradasikan urutan mulai ada sholat, kemudian berbakti kepada orang tua dan jihad. Nah, berbakti inilah menjadi bagian utama yang kedua. Itu sampai sepenting itu sehingga ini hubungan antara anak dan orang tua itu betul-betul diatur dengan ketentuan yang sakral, yang betul-betul tinggi sifatnya. Bahkan ketika di hari 313 ini menjaga hati dan restu orang tua ini sangat penting. Ketika murka sedikit saja di- ditimbulkan, maka ridha Allah juga tergantung kemurkaan orang tua. Jadi ridho apa enggak Allah ini? Oh ya, orang tua juga ridho atau tidak gitu. Sampai seperti itu menempatkan bagaimana sakralnya orang tua. Dan kemudian Ya. di 3:14 menghormati dan memuliakan ibu. Jadi itu pada waktu yang saya pernah membaca bahwa lah hadis ini hadisnya sahih apa enggak? Oh, kata sahih, bahkan termasuk muttafaqun alaih ya. Jadi hadis yang menghormati ibu itu untuk mendudukan ibu itu bukan hadis apa namanya palsu, tapi itu hadis sahih. Jadi ada tiga hal yang kita cepat. Pertama, mendudukan orang tua, bahkan kedudukan berbakti pada orang tua itu nomor dua setelah sholat yang sudah ditetapkan dalam Quran. Kemudian menjaga hati orang tua, ini akan mempengaruhi tentang ridho Allah, dan menghormati ibu adalah bagian utama dari yang orang tua, kedua orang tua tadi. Itu kira-kira Mbak Mei, sebelum kita tutup dengan doa, silakan ditampilkan. Mohon maaf tadi agak kebel sedikit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah mengakomodir dan menghimpun infak sedekah. Pada bulan Maret yang lalu kita berhasil mengumpulkan 1.750.000. Kemudian bulan Mei, April kemarin terlewatkan tidak ada pengumpulan, jadi tidak acak gitu. Mei dapat 1.100.000, alhamdulillah. Kemudian Juni dapat 1.500.000, Agustus 1.250.000, dan Oktober ini September kita nggak mengumpulkan, alhamdulillah Oktober ini bisa mencapai 2.650.000. Dan seluruhnya sudah kita salurkan kepada yayasan untuk Palestina, untuk yatim piatu, kemudian ada kelas Quran dan juga yayasan Darul Ulum yang sudah disampaikan pada hal-hal sebelumnya. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian kami melaporkan, dan tidak ada sedikit pun yang digunakan untuk forum kajian ini karena Zoom ini kami juga dibiayai oleh dinas. Jadi kita numpang di Zoom-nya dinas. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan tidak ada pembiayaan apapun. Namun bila Bapak Ibu sekalian tetap ingin berinfak, kami tetap menerima dan menyalurkan sesuai dengan ketentuan dan yang Bapak Ibu inginkan. Demikian kira-kira sebelum saya akhiri, mari Ustadz kita berdoa. Mohon dipimpin. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل عملنا هذا صالحا ولوجهك خالصا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أشهد أن Alhamdulillahirrahmanirrahim. لا إله إلا أنت أستغفرك. Alhamdulillah, insya Allah dijabah oleh Allah apa yang menjadi kehendak kita. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, sampai di sini perjumpaan kita pada kajian Kamis minggu ini, dan jangan lupa kita jumpa lagi pada Kamis minggu depan. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kesilapan salah. Saya akhiri subhanakallahumma wa سبحانك اللهم bihamdika وبحمدك asyhadu أشهد an أن la لا ilaha illa anta إله astaghfiruka wa إلا atubu أنت. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada Kamis Waalaikumsalam. minggu depan pada hadis kelima dan seterusnya. Demikian, terima kasih. Izin live, Bapak Ibu sekalian, selamat beraktivitas, sehat selalu.
Terima kasih, terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.